Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai ayat ke-7 dari surat At-Tariq. Allah berfirman, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dan air mani atau sperma itu keluar dari as-sulbi dan at-taraib. Apa makna as-sulbi wa taraib? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yuhtamalu annahu min baini sulbir rajuli wa taraibil mar'ati wa hiya thadiyaha. Air mani itu yang pertama penafsirannya keluar dari sulbir rajul, tulang sulbi seorang laki-laki, atau ada yang mengatakan punggung laki-laki, dan taraibil mar'ah, kedua buah dada dari perempuan. Ini salah satu penafsiran dari para ulama. Manusia itu Allah ciptakan dari percampuran antara air yang keluar dari laki-laki dan perempuan. Kalau air dari laki-laki, air mani, itu keluarnya dari tadi sulbir rajul, dari punggung seseorang laki-laki. Namun at-taraib, yaitu air tersebut keluar dari thadiyaha, ya, buah dada dari perempuan. Itu salah satu pendapat ulama tentang min baini sulbi wa taraib, dari sulbi laki-laki dan dari taraib al-mar'ah. Pendapat yang kedua, yuhtamal annal murad al-mani ad-dafiq wa huwa maniur rajul wa anna mahallahu alladhi yakhruju minhu ma baina sulbihi wa taraibihi. Pendapat yang kedua mengatakan
Air mani yang disifati Allah dengan dafik, yang terpancar, itu keluar dari sulbi wa taraib hanya dari laki-laki saja. Ya, dari sulbi laki-laki dan dari taraib laki-laki. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wala alla hada aula. Mungkin ini pendapat yang paling tepat. Karena memang ketika air sperma itu keluar, dia sifatnya terpancar, dafik, atau kalau bahasa yang lebih gamblangnya muncrat, ya, beda dengan air dari perempuan. Ini salah satu yang menguatkan pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi, bahwasanya min baini sulbi wa taraib, ini sifat air mani dari laki-laki. Fa innahu innama wasafa bihil ma'ad dafik alladhi yuhassu bi wa yushahad dafquhu. Alasan kenapa ini pendapat yang paling tepat, karena inilah yang memang faktanya demikian. Air yang terpancar atau muncrat tersebut itu hanya dari laki-laki saja, beda dengan perempuan. Wa huwa maniyur rajul, itulah maninya, air mani spermanya laki-laki. Wa kadzalika lafdzut taraib fa innaha tusta'mal lirrajul. Makna at-taraib itu bukan hanya untuk kaum wanita, namun juga untuk kaum laki-laki. Fa inna taraib lirrajul bimanzilati as-satyaini lil unsa. Kata-kata at-taraib itu semisal dengan tadi buah dada yang dimiliki oleh kaum wanita, namun tempatnya kurang lebih sama yang dimiliki oleh laki-laki. Artinya air mani tersebut itu disimpan di tempat tersebut, antara tulang punggung laki-laki dan dengan dadanya. Itu tempat tersimpannya air mani yang darinya terciptalah seorang manusia dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan, ini semuanya menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan dari situ seorang manusia harus betul-betul meyakini tentang kekuasaan Allah dan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa'id uridat al-unsa lakila minas sulbi wasatyaini wa nahwi dzalik. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan at-taraib itu bagi perempuan, maka akan dikatakan air tersebut keluar dari sulbi, tulang sulbi, dan asatyain atau buah dadanya. Wa nahwu dzalik wallahu alam. Ini pendapat-pendapat sebagian ulama tentang makna yakhruju min baini sulbi wa taraib. Namun intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengeluarkan air sperma tersebut yang tersimpan sangat dalam di antara dada dan tulang punggung manusia. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, arti ayat tersebut, falladhi aujadal insana min ma'in dafiqin yakhruju min hadal maudhi as-sa'ab qadirun ala raj'ihi fil akhirah wa i'adati lil ba'thi wan nusyur wal jaza. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dari air yang terpancar tadi, yang keluar dari tempat yang sulit, yaitu tadi antara punggung dan dada laki-laki ataupun juga perempuan. Ini Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya di akhirat
dibangkitkan dan dikumpulkan serta diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang paling tepat ya, karena memang seperti yang kita sampaikan, surat-surat dalam juz amma itu makkiyah, dan di antara ciri khas surat makkiyah disampaikan oleh Allah keterangan tentang hari kebangkitan. Allah ingin menegakkan hujjah atas orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan dengan hujjah yang satu ini. Kalau Allah sanggup menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, dari sperma menjadi manusia, maka sekedar mengembalikan lagi penciptaan manusia di hari kiamat, Allah lebih kuasa, Allah lebih bisa. Dan ini yang sudah kita sampaikan, beberapa hujjah dalam Al-Quran tentang hari kiamat, yaitu tentang masalah penciptaan manusia. Dan ini yang sudah kita sampaikan. Allah berfirman tentang syubhat orang musyrikin jahiliyah yang mengingkari hari kebangkitan. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramid. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Maka Allah jawab, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jawablah wahai Nabi Muhammad, yang menghidupkannya kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Kalau Allah sanggup, kuasa, bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar mengembalikan lagi. Ini lebih bisa sekali. Dan inilah yang ditegaskan dalam ayat ini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Ada pula pendapat yang lain tentang makna innahu ala raj'ihi laqadir. Wa qad qila inna ma'nahu annallaha ala raj'il ma'il madfuk fi sulbi laqadirun. Sesungguhnya Allah Maha kuasa untuk mengembalikan air yang terpancar tersebut ke dalam as-sulbi. Kalau kita renungkan, berapa banyak dari manusia yang mereka tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Maha Kuasa untuk mencegah terpancarnya air tersebut sampai ke dalam rahim seorang wanita. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ini semuanya menunjukkan akan kekuasaan Allah, dan ini menunjukkan akan kefakiran hamba kepada Allah. Ini semuanya mengingatkan manusia, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang paling fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk banyak-banyak bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan air tersebut, tidak bisa terpancar. Wa hadza wa in kana al-ma'na sahihan falaisa huwal murad minal ayah. Pendapat yang kedua, meskipun secara global itu benar, namun ini kurang tepat kalau untuk mentafsirkan ayat di surat At-Tariq ini. Redaksinya tadi berkaitan dengan masalah hari kebangkitan. Wallahu ta'ala alam. Apalagi walihada qala ba'dahu, karena ayat selanjutnya berkaitan dengan hari kiamat. Makanya ada ungkapan dari ulama, al-kalam yufhamu minas siyaq wa minas sibaq. Ayat Al-Quran itu dipahami lewat redaksi ayat sebelumnya atau sesudahnya. Dan di sini ketika Allah mengatakan Allah mampu untuk mengembalikan air tersebut, ini berkaitan dengan hari kiamat. Di antara alasannya karena ayat selanjutnya berkaitan dengan hari kiamat, yaitu firman Allah, yauma tublas sarair, pada hari disingkapkannya semua rahasia-rahasia.
Aitukhtabar sarais sudur wa yadhar makana fil qulub min khairin wa syarrin ala safahatil wujuh. Bahwasanya semua yang tersimpan dalam dada manusia, dalam hati manusia akan terungkap, akan tersingkap, akan nampak jelas. Baik dari kebaikan atau dari kejelekan itu akan nampak dalam wajah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, kama qala ta'ala, yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika wajah-wajah itu berseri-seri dan ada pula wajah yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Yang berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangi, menyinari wajah mereka karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul yang terang benderang. Sebagaimana sabda Rasul SAW, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Itulah sunnah Rasul terang benderang. Maka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, Allah jadikan wajahnya terang benderang fi dunya dan juga fil akhirah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Dan ini pula yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi yang mau mempelajari hadis Rasul, sunnah Rasul dan berpegang teguh dengannya dan menyampaikannya kepada manusia. Kata Rasul SAW, naddarallah imro'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha ilaman sami'aha. Kata Rasul SAW, naddarallah, Allah menyinari, Allah menerangi orang yang mendengarkan ucapanku, sabdaku, sunnah Rasul SAW, lalu dia memahaminya. Bukan sekedar mendengar saja, namun memahami dengan benar. Kemudian dia berpegang teguh dengannya dan dia menyampaikan kepada umat. Balasannya tadi, Allah meneranginya fi dunya wal akhirah. Allah menjadikan wajahnya berseri-seri. Sebagaimana dalam tafsir Abdullah bin Abbas tadi, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bidah. Allah menerangi ahli sunnah di hari kiamat dan Allah menjadikan wajah ahli bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasul hitam kelam. Na'udzubillahi min dalik. Dan ini yang semakna dengan ucapan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiya lil fata atharu fala targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'yu lailun wal hadithu naharu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, agamanya Nabi Muhammad adalah akhbar, yaitu hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnahnya Rasul dan sunnahnya Rasul adalah apa? Al-Islam. Ini sanada sama dengan ucapan Imam Ahmad, agama Nabi Muhammad adalah hadisnya Rasul, sunnahnya Rasul. Karena nggak mungkin kita bisa mengamalkan Islam tanpa apa? Al-hadis, tanpa sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, ni'mal matiya lil fata atharu. Sebaik-baik yang dikendarai, dipegang erat oleh seorang pemuda, athar, yaitu sunnah Rasulullah SAW. La targhabanna anil hadithi wa ahlihi. Jangan berpaling, menyimpang, menyelisihi hadis Rasul dan jangan menyelisihi ahli hadis, ahli sunnah. Farra'yu lailun, logika, akal manusia seperti malam yang gelap gulita, sedangkan al haditsu naharu, sedangkan hadis Rasul itu seperti siang yang terang benderang. Maka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah, maka akan Allah jadikan tabyaddu wujuh,
yang berseri-seri wajahnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Asy-Syaikh, fa fid dunya tankatimu katsirun minal asya wa la yadhhar iyanan linnas. Di dunia banyak yang tersembunyi. Banyak yang mereka tidak jujur antara hati dan lisan. Ya, lisan memuji sedangkan hati melaknat. Di depan tersenyum namun di belakang mencaci maki. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari kiamat semuanya akan tersingkap, ya. Adapun di dunia sebagaimana kata Rasulullah SAW, tajidu syarran nasi dal wajahan. Engkau mendapati manusia yang paling jahat dal wajahin, yang memiliki dua wajah, ya, kelihatan di depan baik namun di belakang menusuk. Naudzubillahi min dzalik. Ini di dunia semuanya tidak kelihatan, pura-pura bertamu seolah-olah menghormati tuan rumah namun beda di belakang. Ini sekali lagi di dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam 3 wasiat Rasulullah SAW, wa ajmil yasa mimma fi aidin nas, dan jangan bergantung kepada manusia. Karena tadi di antara manusia ada orang-orang yang edul wajahen, ada serigala berbulu sapi. Kemudian kata Syekh, wala yadhhar iyana linnas, tidak nampak di hadapan manusia sekarang. Ama yaumul qiyamah fayadhhar birrul abrar wa fujurul fujar. Namun di hari kiamat akan nampak jelas kebaikan orang yang berbuat baik dan kefajiran orang yang fajir. Terkadang di dunia juga orang yang zalim seolah-olah dia madlum, bahkan ditolong, dibela, didukung. Namun yang madlum seolah-olah dia zalim. Ya, maka sekali lagi itu di dunia namun di akhirat semua akan tersingkap, semua akan jelas. Ya, di dunia ada pengadilan, di akhirat ada pengadilan, dan pengadilan akhirat, ya, Allah ahkamu al-hakimin. Nah, wa tasirul umur alaniyatan, di akhirat semuanya akan terang benderang. Kemudian Allah mengatakan, fama lahu min quwwatin wala nasir. Manusia tidak punya kekuatan dan tidak pula ada penolong. Kata para ulama, manusia ketika terlahir di dunia, dia sendiri tidak punya kekuatan, tidak punya apapun juga. Maka dikembalikan demikian dalam keadaan sendirian dan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Maka seorang muslim, muslimah wajib betul-betul hanya bersandar kepada Allah dengan dia betul-betul berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah setiap muslim muslimah harus punya prinsip yang dia ikuti kebenaran meskipun harus dimusuhi oleh banyak manusia, karena dia ingat di akhirat dia sendirian, tidak ada manfaat, bahkan ayahnya, ibunya, ya. Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing di hari kiamat. Apalagi teman, apalagi tetangga, apalagi yang lain. Selama di atas kebenaran, qulil haqqa tsumma amshi. Kata para ulama, katakan yang hak kemudian sudah jalan. Ya, jangan toleh kanan, toleh kiri, kecuali kalau lewat rel kereta. Intinya ini manusia harus punya prinsip. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang wajib untuk diikuti. Meskipun harus menabrak arus sederas apapun. Karena yang paling mengerikan di hari kiamat, kita sendirian. Mereka tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwatin ay min nafsihi yadfa'u biha. Manusia tidak punya kekuatan untuk dia membela dirinya.
wala nasir, tidak ada penolong dari luar, min kharijin yantasiru bihi. Fahadal qasam alal amilin waqta amalihim wa inda jazaihim. Ini adalah, atau hadal qismu, ini adalah pembagian atas orang-orang yang beramal waktu mereka beramal dan ketika mereka diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika beramal la haula wala quwata illa billah. Ketika mereka diberikan balasan wala nasir, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, ayat berikutnya. Tsumma aqsama qasaman tsaniyan ala sihhatil Qur'an. Kemudian Allah bersumpah dengan sumpah yang kedua akan kesahihan Al-Qur'an, akan kebenaran Al-Qur'an. Adapun sumpah yang pertama yaitu di awal surat was-sama'i wat-tariq, itu sumpah yang pertama. Yang kedua dalam surat ini Allah bersumpah dengan was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki mengandung tumbuh-tumbuhan. Apa makna was-sama'i dzatir raja'? Kata Syekh, ay tarji'us sama bil matar kulla amin. Demi langit, ini sudah kita sampaikan berulang kali, Allah bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, dan itu hak khusus Allah. Sedangkan hamba seorang muslim muslimah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna langit yang memiliki ar-raja'? Ay tarji' sama bil matar. Maknanya langit itu kembali mengguyurkan, menurunkan hujan setiap tahunnya. Makanya dinamakan dzati ar-raja'. Ar-raja' itu dari kata raja'a yarji'u, karena musim hujan itu datang setiap musimnya dalam satu tahun. Yarji' nanti sekarang turun hujan, nah tahun depan juga akan turun apa? Hujan. Ini semuanya disebut oleh Allah dalam firman-Nya, demi langit yang mengandung ar-raja', mengandung air hujan yang datang setiap tahunnya, yang kembali setiap tahunnya. Atau ada pula yang berpendapat dinamakan al-matar dengan ar-raja' karena airnya itu kembali lagi. Seperti teori yang sudah masyhur dan dikatakan oleh para ulama, teori ini sudah ada dari zaman jahiliyah dan itu diikrarkan oleh para ahli ulama, yaitu air hujan turun dari apa? Awan ke laut, kemudian apa? Menguap sampai ke awan lagi, ngumpul, turun lagi. Artinya apa? Terus kembali dari situ, dari awan ke awan lagi. Paham? Itu diantara makna ayat was-sama'i dzatir raja' menurut sebagian pendapat ulama, dan itu hak, dan itu kata para ulama sudah ada teori itu di sebelum al-Islam, dan itu hak, tidak salah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian arti wal ardi dzatis sada' wa tansadi'ul ardu lin-nabat, demi bumi yang mengandung tanaman-tanaman. Adapun makna as-sada' yaitu bumi yang dia memiliki pecahan-pecahan, belahan-belahan. Sehingga apa? Memungkinkan air hujan untuk masuk ke dalam bumi tersebut. Itu makna as-sada'. Bumi tidak tertutup rapat, namun ada celah-celah, as-sada'. Yang memungkinkan air hujan masuk kemudian menumbuhkan tumbuhan. Kata beliau wa tansadi'ul ardu lin-nabat,
bumi terpecah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, air bisa masuk dan dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'ishu bidzalika al-adamiyun wal bahaim, sehingga manusia dan binatang bisa hidup ya dengan adanya tanaman-tanaman tersebut. Itu semuanya rahmat dari Allah yang wajib untuk disyukuri. Makanya ketika kita tahu hujan sudah berhenti, kita mengucapkan apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah. Karena di antara manfaat hujan yaitu tadi dikatakan dengan turun hujan tumbuhan bisa tumbuh, maka apa? Itu sebagai makanan bagi manusia dan juga hewan-hewan. Ini semuanya rahmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul bi fadli wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa tarji'us sama aidan bil aqdar wa syu'un al ilahiyya kulla waqtin. Dan di antara makna wassamai dzat raja, langit itu kembali dengan al-aqdar, takdir-takdir dan apa yang diinginkan oleh Allah setiap waktunya. Sebagaimana firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amru shalih, kepada Allah lah naik perkara-perkara manusia. Wa tansadiul ardu anil amwat, demikian pula bumi itu terbuka yaitu untuk dimakamkannya orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan sudah kita sampaikan juga, ini juga ada kaitan dengan hujjah tentang dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Fussilat, wa min ayatihi annaka talor arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ihtazat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyi al mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi itu kering kerontang gersang. Namun ketika Allah menurunkan air hujan, ihtazat, dia bergerak, warabat, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian apa intinya? Kata Allah, sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang kering tersebut, yang dulunya mati, dia sanggup untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Ini juga salah satu hujah Allah atas orang-orang musyrikin, bahwasanya hari kebangkitan itu hak, bahwasanya Allah yang menghidupkan tanah yang kering kerontang, dan itu mereka yakini. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, orang musyrikin jahiliyah mengimani rububiyah Allah. Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuhan. Maka dari situ Allah menegakkan hujah atas mereka, bahwasanya yang menghidupkan tanah yang kering kerontang, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atasnya, dialah yang sanggup menghidupkan manusia setelah kematiannya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah, innahu laqaulun faslun, sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan faslun, ucapan yang paten, ucapan yang hak, ucapan yang benar, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kata para ulama, ada kaitan erat antara sumpah Allah dengan inti sumpahnya, antara al-muqsam bihi dengan al-muqsam alaih. Coba, ada berapa poin dalam redaksi sumpah itu? Ada apa saja? Adatul qasam, seperti di sini waw, was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Kemudian yang kedua ada al-muqsam yang dijadikan sumpah. Di sini apa? Langit dan juga apa? Bumi. Kemudian ada al-muqsam alaih, inti sumpah. Antara al-muqsam alaih dan al-muqsam bihi, antara yang dijadikan sumpah dan dengan inti sumpahnya ada kaitan erat. Yaitu tadi kita sampaikan
Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Ini berkaitan dengan tadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk menghidupkan tanaman-tanaman. Paham ya? Adapun Al-Qur'an menumbuhkan hati atau menghidupkan hati yang mati. Paham? Ini antara air hujan yang menumbuhkan, menghidupkan tanah yang kering kerontang, hubungannya dengan apa? Al-Quran. Yang dua-duanya sama Allah yang menurunkan. Cuma bedanya Al-Quran kalamullah, sifat Allah, sedangkan hujan adalah apa? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Keterkaitan antara yang dijadikan sumpah dengan inti apa? Sumpah. Allah menurunkan hujan, menghidupkan tanah yang kering kerontang. Allah menurunkan Al-Quran untuk menghidupkan hati manusia. Dan ini juga ada kaitannya dengan dua malaikat yang tugasnya berkaitan dengan dua hal tadi. Malaikat Mikail turun dengan air hujan, malaikat Jibril turun dengan apa? Al-Quran. Nah, malaikat Jibril dinamakan dengan apa? Ar-Ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh. Kenapa Jibril dinamakan Ar-Ruh? Karena dia turun dengan Al-Quran, dan Al-Quran ibaratnya roh bagi hati manusia. Manusia tanpa roh dia mati. Demikian pula manusia tanpa Al-Quran hatinya mati, tidak tahu mana hak mana batil. Ini kaitan erat antara yang dijadikan sumpah dengan inti sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan yang fasal. Kata-kata fasal dari istilah fasala yafsilu, yang memisahkan. Ini maknanya kurang lebih sama dengan Al-Quran adalah Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman wahtisaban. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan bagi petunjuk tersebut, dan Al-Quran sebagai Al-Furqan yang membedakan antara syirik dengan tauhid, antara maksiat dengan taat, antara sunnah dengan bid'ah, antara al-mu'min dengan al-kafirin, dan seterusnya. Ini dinamakan Al-Quran sebagai laqaulun fasal. Dan sudah kita sampaikan tadi, Al-Quran qaulullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.